Sudah? Oke. Nah, kemarin sudah saya infokan bahwa di minggu terakhir pada bulan ini untuk mata pelajaran normatif, adaptif, dan kejuruan ditiadakan. Itu diganti menjadi mata pelajaran P5BK. Nah, P5BK ini apa dan juga sistematisnya seperti apa, alur pembelajaran seperti apa, kemudian media pembelajarannya nih sama nggak sih sama yang kalian sudah pernah ikutin gitu. Untuk acara yang pertama, kita langsung saja ya untuk menyingkat waktu. Ada sambutan dari Ketua Jurusan Broadcasting dan Perfilman kepada Bapak Raditya Santosa Putra. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semuanya ya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik semuanya. Pada kesempatan kali ini pada menyampaikan 5BK itu seperti apa. Pak Radit izin share screen ya ini ya. Ya Pak. Oke. Oke, apakah sudah muncul? Sudah muncul ya? Oke, baik. Pak dijelaskan. Sudah, Pak. Nah, mengenai profil pelajar Pancasila ini yaitu adalah merupakan pelajar yang sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang akan kita sampaikan atau yang kita akan pelajari, diskusikan dan kita pahami bersama yaitu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kalian punya sikap yang mandiri, kemudian bisa bernalar dengan kritis, kalian akan lebih kreatif, bergotong royong secara berkelompok atau tim nantinya, dan juga mempunyai berkebinekaan global. Jadi ada 6 poin pokok ini yang nantinya akan kita tingkatkan, kita dalami bersama-sama dengan Bapak Ibu guru yang nanti akan mengampu kalian seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada 6 pokok profil pelajar Pancasila. Kalau yang poin pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu lebih kalian ya, bisa akhlak beragama, akhlak pribadi kalian, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Yang kedua, kita akan menumbuhkan rasa mengenal dan menghargai budaya kita. Kemudian mengkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, merefleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Satu, ada kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Untuk sikap mandiri nanti kita akan juga ada pemahaman diri dan situasi yang dihadapi dan juga ada regulasi diri. Untuk bernalar kritis dalam P5BK ini nanti diharapkan anak-anak memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, kemudian bisa menganalisis juga mengevaluasi penalaran serta merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri seperti itu. Yang keenam ada kreatif, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal juga, dan memiliki keleluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi di setiap permasalahan. Jadi nanti di sini kita akan menyajikan berbagai macam proyek di dalam 1 minggu ini, 5 hari kerja ini, kalian akan diberikan materi dan ada juga tugas. Contoh hari Senin ini nanti kita akan belajar mengenai perubahan iklim dan nanti kita juga akan mendapatkan tugas. Jadi setiap hari ada materi dan juga ada tugas. Untuk profil pelajar Pancasila ini kita lakukan secara blok, kita lakukan di akhir bulan, bisa di minggu keempat atau minggu kelima. Tapi di akhir bulan. Nanti untuk bulan ini, bulan Oktober, kita mengambil tema mengenai
gaya hidup berkelanjutan. Jadi di sini ada 9 tema yang harus kita 9 tema yang bisa kita pilih. Ada 2 tema wajib yaitu mengenai kepekerjaan poin 8 dan juga poin 9 adalah budaya kerja. Dan 1 tema pilihan kita memilih di sini ada gaya hidup berkelanjutan. Nanti akan kita bagi untuk yang PSBT 1 atau untuk yang BCF 1 nanti akan dibimbing oleh Ibu Rusmiati dan Ibu Intan, dan untuk yang kelas 10 BCF 2 nanti akan dibimbing oleh Ibu Ida dan juga ada Ibu Dela. Nah, jadi untuk bulan ini, bulan Oktober, selama 1 minggu kita akan belajar mengenai gaya hidup berkelanjutan di poin 1 ini. Kemudian untuk bulan November kita akan memahami atau mempelajari mengenai kepekerjaan, dan di bulan Desember kita juga akan mempelajari mengenai budaya kerja. Jadi dalam semester ganjil ini kita akan melakukan 3 tema ini seperti itu. Dan di sini harapannya sekolah dapat mengembangkan tema-temanya menjadi sebuah topik yang lebih spesifik sesuai dengan budaya dan kondisi yang ada di sekolahan, dan juga sesuai dengan kebutuhan di dunia industri. Maka dari itu setiap SMK di sini wajib melaksanakan tema kepekerjaan dan budaya kerja poin 8 dan poin 9 ditambah dengan minimal 1 tema dari tema-tema yang telah kita pilih, yaitu tema gaya hidup berkelanjutan seperti itu. Oke, baik. Sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau bertanya. Saya buka 1 pertanyaan dulu. Boleh, silakan yang belum paham. Boleh ditanyakan sama Pak Radit. Ada yang kurang paham mungkin? Ya. Bisa dari Agnes, mau tanya? Boleh. Diazi, silakan. Fugi. Halo Fugi. Halo Bu. Kamu sudah paham belum? Kalau belum, silakan Sudah. tanyakan sama Pak Radit. Sudah? Ya Bu, baik. Oh, kamu kayaknya baru bahagia banget gitu ya, senyum-senyum gitu. Tapi ya, diem aja. Ayo yang lain boleh, Natasha, Rizal, sudah paham belum? K5BK itu apa? Ceisa. Baik, mungkin saya bisa ulangi lagi, lebih spesifik lagi. Saya izin share screen lagi. Jadi untuk 1 minggu ke depan ini kita akan lebih memahami lagi seperti apa gaya hidup berkelanjutan. Nah, di sini sudah ada materi-materi yang akan disampaikan selama 5 hari. Yang pertama ada perubahan iklim, kemudian yang kedua ada pemanasan global, kemudian di hari ketiga nanti kita akan membuat poster, hari keempat kita akan menanam tanaman, dan di hari kelima nanti kita ada refleksi juga. Saya ulangi, jadi di hari pertama, hari ini nanti kita akan mempelajari mengenai apa itu perubahan iklim dan juga ada greenhouse effect. Kemudian hari kedua, di sini nanti kita belajar mengenai global warming. Untuk hari pertama dan hari kedua nanti mungkin outputnya bisa berupa pembuatan artikel
di hari ketiga nanti akan ada pembuatan poster dari materi Ayo Peduli. Kemudian hari keempat kita nanti akan melakukan sebuah proyek menanam pohon seperti itu. Jadi di setiap proyek nanti kita ada tugas yang harus kalian kerjakan. Dan ini sifatnya individu dan juga nanti ada nilainya masuk ke dalam rapot. Tetapi rapotnya nanti terpisah seperti itu. Ini gambarannya ya. Dalam 1 minggu ini nanti ini materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru seperti itu. Saya ulangi kembali untuk kelas 10 BCF 1 itu nanti yang mengampu ada Ibu Rusmiati dan juga ada Ibu Intan. Yang untuk kelas 10 BCF 2 nanti akan diampu oleh Ibu Dela dan juga ada Ibu Ida. Seperti itu. Silakan jika ada yang belum jelas atau mau bertanya, boleh silakan. Jadi kayak Mas Agatha udah pegang-pegang kepala ini mungkin pusing. Santai aja, ini kita sambil sama-sama belajar juga seperti apa profil pelajar Pancasila. Ya Pak. Seperti itu. Oke Mas Fernando, makasih. Mungkin Abigail mau bertanya. Ada Abigail Agnes. Atau Mas Fugi, silakan Mas Fugi. Pak, saya izin, ini ada anak bernama Dava tidak bisa masuk Google Meet. Oh, silakan coba lagi Mas. Ya, coba disampaikan Mas Dava, silakan dicoba lagi. Mungkin tadi Sudah, adminnya oh ya baik. Ini kita baru 52 anak seperti itu. Jadi masih cukup untuk bisa nambah lagi. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi untuk P5BK-nya dan juga guru pengampu? Sudah jelas? Jelas Bu. Oke, sudah jelas ya. Jadi untuk guru pengampunya nanti per kelas itu ada 2, tapi dibagi. Jadi misalkan 1 hari itu 1 guru, jadi nggak 1 hari 2 guru langsung gitu, enggak. Terus kemudian untuk P5BK-nya itu sudah dijelaskan sama Pak Radit, sudah jelas ya. Untuk selanjutnya nanti ada penjelasan mengenai proyeknya dan juga sekilas mengenai tentang materinya yang akan disampaikan oleh Ibu Rusmiati. Kepada Ibu Rusmiati kami persilahkan. Yang ini. Oke. Anak-anakku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pelajar Pancasila, semoga kita jadi anak-anak generus sebagai Indonesia yang tercinta ini. Ya, kali ini saya akan memberikan sedikit tentang apa yang harus kalian lakukan selama 5 hari minggu ini. Jadi anak-anak perlu kamu ketahui bahwa P5BK Ini diganti dulu. oh gitu. Oh, belum. Ya, saya ulangi lagi. Kok enggak bisa? Enggak berani. Bengong. Ya. Saya ulangi lagi bahwa P5BK itu kepanjangan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Jadi anak-anak untuk tahun ini memang ini pelajaran yang baru
karena ini merupakan kurikulum sebagai SMK keunggulan. Jadi kalau SMK keunggulan, SMK PK itu harus melaksanakan kurikulum baru. Nah, di sini di dalam kurikulum baru itu ada yang namanya MAPEL P5BK, ya, yaitu proyek penguatan profil Pancasila dan budaya kerja. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Radit apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu pelajari di dalam P5BK pada minggu terakhir ini. Jadi nanti setiap bulan anak-anakku semua akan belajar P5BK ini selama 1 minggu. Jadi untuk bulan ini jatuh pada tanggal 25 sampai tanggal 29. Jadi anak-anak untuk semua mapel normatif adaptif itu baik yang juruan itu semua ditiadakan. Jadi belajarnya 1 minggu penuh mulai dari jam 8 sampai jam 12 setiap hari nanti pelajarannya adalah P5BK. Maka untuk itu anak-anak karena ini kurikulum baru dan ini pelajar apa yang baru, tolong betul-betul diikuti. Karena nanti kalau anak-anak tidak mengikuti per hari, karena tugasnya itu per hari ada, nanti akan bertumpuk-tumpuk. Saya harapkan anak-anak semuanya 1 minggu itu tugasnya ya selesai 1 minggu. Jadi misalnya hari pertama nanti tugasnya menulis artikel, ya itu harus diselesai hari ini. Kemudian nanti untuk hari kedua, misalnya tentang global warming, ya harus juga selesai hari kedua. Jadi nanti pas waktu hari Jumat ada refleksi, itu ada tugas pertama sampai tugas kelima harus sudah selesai semuanya. Sehingga untuk minggu depannya tanggal 1 itu sudah mulai PJJ biasa lagi. Jadi nanti jangan sampai bertumpuk-tumpuk antara P5BK dengan PJJ yang kalian lakukan setiap hari. Maka untuk itu saya harapkan karena ini adalah kurikulum baru, mau tidak mau, saya bersama guru pengampu yang lain itu memang belajar, mari bersama-sama membentuk pribadi kita masing-masing untuk sebagai pelajar Pancasila. Bagaimana kita akan belajar? Mari kita ikuti bersama-sama dalam 1 minggu ini. Itu yang kami tekankan di dalam mempelajari P5BK dan tadi sudah diberikan kepada Bapak Raditya tentang apa yang harus kamu pelajari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, jadi saya ulangi lagi, tugas yang pertama, hari pertama ini nanti anak-anak mau membaca materi yang sudah di-share oleh guru pengampunya per kelas. Untuk guru pengampu di 10 BCF 1 itu adalah saya sendiri. Kemudian yang kedua adalah Bu Intan. Sudah kenal dengan Bu Intan? Sudah Bu, kenal Bu Intan? Sudah. Sudah. Coba Bu Intan silakan untuk menampakkan diri biar tambah fresh. Siapa tak Bu Intan? Mana Bu Intan? Iya, Bu Ros. Oke, silakan. Itu Bu Intan ya. Cantik kan? Iya. Nah, ya cantik. Itu masih seusia kamu itu. Ya, silakan semoga semangat untuk di BCF 1 ya, saya sama Bu Intan. Kemudian untuk pengampu di BCF 2 adalah Bu Dela, sudah tidak asing lagi dengan anak-anak ya Bu Dela ya. Silakan Bu Dela untuk menampakkan diri, sudah selesai tadi yang sebagai MC ya, sudah tidak asing lagi. Ini adalah guru produktif. Yang kedua di BC2 itu guru pengampunya adalah Ibu Nur Hidayati yang biasanya dipanggil dengan Bu Ida, tapi nama kepanjangannya adalah Ibu Nur Hidayati. Bisa bergabung Ibu Ida? Oh, hari ini izin, Bu. Hari ini karena Bu Ida izin karena kemarin habis ibunya meninggal dunia sehingga mungkin masih repot atau masih bela sungkawa ya. Gitu. Jadi nanti untuk itu materi-materi yang akan dijadwalkan
pada kalian semuanya mulai hari pertama sampai hari ke-5, tanggal 25 sampai tanggal 29. Jadi nanti jangan salah ya. Jangan salah kalau hari ini PJJ-nya khusus P5BK. Nah, jadi nanti anak-anak silakan diikuti hari pertama sampai hari ke-5, materinya di situ sudah di-share, silakan dibaca, dan nanti tugasnya silakan dikerjakan, dikirim. Jadi nanti tugasnya, misalnya tugas yang pertama, ya, tugas pertama itu tentang apa ya? Tentang tema pertama adalah gaya hidup berkelanjutan. Yang pertama adalah perubahan iklim. Nah, di situ sudah ada ya, sudah ada videonya, sudah ada gambar-gambarnya, sudah ada materinya, kemudian sudah ada tugasnya. Nah, tugas hari ini adalah nanti anak-anak untuk menulis isi artikel yang sudah di-share oleh Bapak Ibu pengampu. Ya, jadi tolong nanti tugasnya hari ini sampai jam 12 atau sampai sore enggak apa-apa, silakan, yang penting selesai dikerjakan pada hari ini. Jadi nanti silakan dibaca artikelnya di grup itu atau di Google Classroom, silakan ditulis. Ya, ditulis judul yang paling atas yaitu tugas P5BK itu ya. Kemudian bawahnya ditulis hari tanggal sekarang Senin tanggal 25 Oktober ini. Tugas keberapa? Ke-1. Kemudian nama, kelas, dan instansi. Ya, itu harus kamu ditulis di kertas. Jadi nanti tugas yang pertama kali ini, nanti Anda sekalian tugasnya mengumpulkan, mengirim tugas mengisi list artikel yang sudah di-share. Bisa dipahami anak-anak tugas hari ini? Bisa dipahami? Iya, Bu. Oke, ya. Kemudian sudah dibaca belum artikelnya? Bacaannya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, siapa itu namanya? Pugi, dibaca ya? Sudah dibaca? Sudah, Bu. Sudah dibaca? Sudah. Sudah. Apa isinya kira-kira? Sudah membuka dalam videonya? program. Sudah membuka Videonya videonya? ada, Bu. Videonya belum ada. Videonya belum? Siapa yang sudah membuka videonya? Silakan, coba. Alia, sudah belum? Belum. Agatha, sudah? Agatha sudah membuka videonya? Siapa yang sudah? Ayo, nanti saya beri poin. Yang sudah membuka videonya hari ini? Belum. Belum ada. Videonya belum di-share, Bu. Hah? Sudah. Belum ada. Oh, belum. Videonya belum Oh ya, nanti Oh, ya. yang Tolong sudah nanti di-share ya. Coba nanti dilihat videonya, dipahami. Itu adalah ada global Belum, Bu. ya, ada pemanasan tentang gas rumah kaca. Silakan nanti ditulis apa dampak daripada gas rumah kaca, apa yang menyebabkannya, bagaimana solusinya, di situ sudah ada semuanya. Silakan nanti dipelajari, dibaca untuk hari pertama. Kemudian untuk hari kedua, nanti pengamatan terhadap lingkungan, ya. Ada dampak pemanasan global. Jadi ada global warming, nanti di situ tugasnya adalah worksheet. Ya. Jadi di situ ada worksheet kegiatan. Silakan diikuti. Ya, itu untuk tugas hari kedua. Jadi ada worksheet itu memang banyak ya anak-anak. Makanya kalau tidak dikerjakan tiap hari nanti bertumpuk-tumpuk banyak sekali. Itu memang mau tidak mau apa yang harus kita lakukan pada masa seperti ini ya kita melakukan dengan ikhlas, dengan semangat untuk belajar Pancasila. Kemudian hari ketiga nanti ada contoh pembuatan poster. Jadi ada worksheet-nya pembuatan poster yang bertema dengan global warming. Ya, jadi nanti hari ketiga itu tugasnya adalah untuk membuat poster tentang temanya adalah dengan global warming. Nah itu, jadi setiap hari ada tugas, tolong dicermati betul-betul. Kemudian hari keempat itu nanti ada worksheet juga menanam pohon.
dan meramutnya. Jadi yang terakhir nanti ada tugas untuk menanam pohon. Jadi nanti cara menanam itu ada alat dan bahannya apa, disediakan semuanya. Kemudian cara kerjanya bagaimana, difoto ya, alat bahannya difoto, kemudian cara menanamnya juga difoto, dan nanti dibuat untuk lampiran sebagai laporan job sheet-nya. Gitu. Jadi memang anak-anak sekarang dituntut seperti itu ya. Tolong ini betul-betul saya sebagai pengampu dan di sini adalah sebagai diberi untuk mengantarkan kalian semua di dalam P5BK bersama Bu Dela, bersama Bu Nur Hidayati, bersama Bu Intan. Mari kita bersama-sama bekerja sama. Kalau memang tidak tahu, ya tidak mudeng, betul-betul bingung, silakan langsung japri kepada guru pengampunya. Ya jangan diem aja, jangan tidak dikerjakan. Nanti memberatkan kalian semua sendiri. Bisa dipahami ya? Bisa, Bisa Bu. dipahami? Bisa. Ya. Nah, karena ini waktunya dibagi-bagi dan kamu masih mengerjakan tugas banyak sekali, mungkin itu sementara yang kami sampaikan tentang tugas dan proyek apa yang harus kalian lakukan, terutama pada hari ini harus mengirimkan tulisan isi artikel. Ya, jadi ditulis tangan, jangan ditulis di Google Classroom atau di WA, harus ditulis dengan tangan. Ya, Baik, itu sebagai karya. Jadi proyeknya dalam P5BK itu harus menghasilkan karyanya yang dituntut seperti itu. Nah, karyanya hari ini adalah tulisan tentang isi artikel. Artikelnya sudah di situ. Gimana, Fugi? Enggak, senyum-senyum, kita senang sekali ya dengan pelajar Pancasila ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih sekali semangatnya. Sofia, kok diam aja? Mendelong apa berpikir? Iya? Berpikir banyak tugasnya? Iya, Sofia. Oke. Natasha? Ada apa, Natasha? Oke. Begitu ada pertanyaan, silakan anak-anak semuanya. Enggak ada, Bu. Enggak ada. Pengumpulan waktu tugasnya sampai jam berapa, Bu? Tugasnya boleh. Jadi sebetulnya jamnya untuk pembelajaran PJJ P5BK itu sampai jam 12. Tapi silakan dikerjakan sampai hari ini. Sampai jam 12 malam enggak apa-apa dikirim. Baik. Ya, enggak apa-apa. Yang penting satu hari ini dikerjakan. Besok sudah ada tugas lagi. Bisa? Bisa, Bu. Baik. Bisa. Alhamdulillah. Ya, semangat. Alhamdulillah. Semangat, pokoknya semangat. Ya, oke. Ada apa? Nur, Safa, Nur Sera mana? Tadi kok ada angkat tangan? Argota Imani. Hah? Silakan, Mas. Argota. Monggo, ada tambahan dari Pak Radit atau Bu Dela, silakan. Oke, dari Argota dulu, silakan Argota. Ada? Monggo. Ini sudah untuk materi selanjutnya. Jadi anak-anak ini untuk Google Meet ini untuk menyamakan persepsi ya, program-programnya di dalam P5BK. Nanti untuk selanjutnya sampai hari keempat nanti didampingi, dilaksanakan sesuai dengan pengampunya kelas masing-masing. Ya, jadi selanjutnya ini untuk Google Meet-nya ini untuk menyamakan dan memberikan suatu materi bayangan yang harus Anda lakukan selama 1 minggu. Untuk hari kedua, ketiga, dan keempat nanti dilaksanakan oleh guru pengampunya masing-masing. Ya. Kemudian hari kelima nanti kembali ke Google Meet seperti ini. Akan ada refleksi nanti. Ya, ada kuesionernya juga. Nah, nanti bagi 2 kelas BC1 dan BC2 yang mau tampil memberikan refleksinya hasil karyanya bisa mau menyampaikan dari hari pertama sampai hari kelima nanti ada hadiahnya. Ya itu yang angkat tangan siapa itu? Oke, sip. Berarti ada hadiahnya nanti.
khusus hadiahnya. Saya ambil karena 2 kelas, saya ambil 4 orang. Jadi 1 kelas 2, 1 kelas 2. Nanti akan dapat hadiah yang istimewa. Bisa? Nah, mari kita berlomba-lomba. Jadi nanti makanya kita siapkan mulai hari pertama ini mengerjakan, nanti siapa yang mau tampil dulu-duluan dapat hadiah yang luar biasa. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Semangat? Bisa, Bu. Ya, Bisa, baik. Bu. Yang siap nih, ya, yang lainnya mudah-mudahan semuanya juga siap. Ya. Iya, Kalau, Bu. silakan Bu Intan kalau mau menambahi, monggo. Silakan Bu Intan. Ya, Oke, mungkin silakan. sampun burung, Gimana? sampun. Oh, sampun. Kalau Iya, menambah. nggih. Ada pertanyaan anak-anak? Ada Bu, pertanyaan? kalau referensi itu dokumen apa penjelasan, Bu? Apa? Hari terakhir, hari Jumat, hari Hari kelima. terakhir itu adalah refleksi anak-anak. Refleksi itu Iya. adalah mengevaluasi dari hari pertama sampai hari keempat. Hasilnya bagaimana? Nanti ada kuesionernya. Perlu kamu ketahui ya anak-anakku semua bahwa mapel P5BK ini juga nanti ada rapotnya. Jadi nanti memang ada penilaiannya khusus. Ya, ada penilaian khusus seperti penilaian pada mapel-mapel yang lain. Ya, itu. Makanya ini tolong, ini karena wajib harus diikuti oleh semua siswa. Ya, makanya ini adalah salah satu kurikulum yang baru yang harus diikuti oleh semua siswa. Maka jangan sampai tidak ikut. Ini termasuk namanya adalah penilaian sikap juga terhadap patriotisme terhadap Pancasila kita. Ya, jadi nanti memang ini ada rapotnya, yang rapotnya itu juga hasil dari penilaian kalian semuanya. Ada pertanyaan? Iya, ada, Bu. Dari Bu Intan, Bu. Monggo Bu Intan, silakan. Ya. Ya. Guru Pak Radit mau menambahi sebentar. Ya, boleh, monggo silakan. Ya, nggih. Untuk anak-anak yang kelasnya saya ampu dengan Burus, untuk setiap hari nanti Bu Intan akan share link absensi. Nanti silahkan untuk absensi jangan lupa. Ya. Tadi Ya. Bu Intan Bu Intan cek masih ada 5 anak yang belum absen. Nanti silahkan absen, masih kita tunggu. Terus untuk kelas saya dan Bu Ros, kita menggunakan WA group nggih Bu Ros sama Google Classroom. Ya. Ya, untuk Ya. WA group nanti kita buat koordinasi nggih Bu, sama untuk share-share materi. Apabila nanti ada pertanyaan juga boleh tanya-tanya di grup atau japri saya atau Bu Ros ya, anak-anak. Oke. Terus untuk tugas Bu Intan minta tolong untuk dikirim lewat Google Classroom. Ya. Tadi sudah disampaikan sama Bu Ros, nanti silahkan ditulis tangan. Boleh lalu difoto, lalu dikirim ke Google Classroom. Kalau apabila ada pertanyaan atau kesulitan, nanti bisa japri sama Bu Intan atau Bu Ros. Apa tanya di grup. Gitu ya. Yang untuk pengampu saya dengan Bu Ros. BCF 1 berarti. Untuk Ya, BCF 2, untuk BCF 2 silakan nanti Bu Dela ya. Silakan Bu Dela mau menyampaikan sekali kan kumpul di sini. Silakan untuk BCF 2. Oh iya, untuk sama sih sebenarnya untuk absensi saya akan tiap hari ya, Bu, sama dengan Bu Intan juga Burus. Jadi kalian harus tetap sama kayak KBM biasa. Jadi kan tiap hari saya akan mengirimkan link terus kalian mengisi presensi, kemudian ada link pengumpulan tugas. Kalau hari ini nanti adalah artikel ditulis tangan terus nanti dikirimkan. Sudah saya share juga ya di Classroom, boleh dicek nanti gitu. Ada tambahan dari Ya. Mungkin dari Pak Radit, monggo silakan. Mau menambahi monggo Pak Radit. Baik, terima kasih Bu Rusmiati. Ya, anakku semuanya, untuk kegiatan P5BK ini kita belajarnya lewat Google Meet di hari Senin ini dan juga nantinya di hari Jumat
kita ada refleksi menggunakan Google Meet juga ya. Oh, itu ada kucingnya Cesia itu. Ya, jadi untuk hari ini kita pakai Google Meet dan juga pakai Google Classroom, dan di kelas 10 BCF 1 tadi juga ada grup WA juga yang nantinya digunakan untuk share materi, dan mungkin nanti juga ada diskusi juga. Jadi jika anak-anak merasa masih bingung mengenai seperti apa tugasnya, seperti apa nanti hasil akhirnya, nanti bisa bertanya kepada guru yang mengampu. Untuk yang saya ulang lagi, untuk yang kelas 10 BCF 1 yang mengampu ada Bu Intan dan juga ada Bu Rismiati. Kemudian untuk yang kelas 10 BCF 2 itu ada Bu Nur Hidayati yang mengajar bahasa Inggris, dan juga ada Bu Dela yang mengajar produktif. Seperti itu. Dan nantinya untuk materi selama hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis nanti juga di-share di Google Classroom. Jadi untuk pengumpulan tugas semuanya ada di Google Classroom. Nanti kalau ada masalah, kendala, misal Pak, Bu, saya nggak bisa ngirim ke Classroom-nya error, nanti mungkin bisa dibantu oleh Bapak Ibu guru yang mengampu. Seperti itu ya. Jadi anak-anak jangan kalau belum tahu, belum paham, jangan diam saja. Jadi, tapi bisa bertanya ke teman-teman atau bisa langsung bertanya ke Bapak Ibu guru. Tanya ke saya juga boleh, ke Bu Dela, Bu Rus, Bu Intan, Bu Ida juga boleh, silakan. Kami terbuka untuk kalian semua untuk saling berdiskusi. Kami juga sama-sama juga belajar juga ini, seperti itu. Ya baik, mungkin cukup itu dulu Bu Rus. Saya kembalikan ke Bu Dela. Ya, terima kasih. Besok Jumat. Besok Jumat jangan lupa kita akan bertemu lagi di Google Meet. Nanti hari Kamisnya nanti kita ingatkan lagi untuk di hari Jumat kita akan melakukan Vicon lagi menggunakan Google Meet ya. Saya harapkan nanti anak bisa datangnya lebih tepat lagi biar nanti waktunya nggak terlalu lama. Kayak tadi kan kita nunggu hampir 15 menit lebih. Nanti eman-eman kuotanya nanti ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Dela, silakan monggo. Atau Bu Rus mau menambahkan, boleh. Ya, terima kasih Pak Radit atas sama Bu Intan, sama anak-anakku semuanya. Mari mulai hari ini dan sampai 1 minggu ke depan ini untuk betul-betul kita laksanakan kurikulum yang baru ini. Semoga kita semua diberi kemudahan, diberi kesuksesan, dapat melaksanakan apa yang diharapkan dari sekolah. Gitu. Kemudian tolong untuk tugas-tugas itu jangan dibuang ya anak-anak. Jadi itu nanti untuk bukti. Jadi tolong hari pertama tulisannya, artikelnya itu setelah kamu kirim lewat di foto itu disimpan. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, nanti tugas-tugasnya itu kamu kumpulkan. Nanti kalau waktu-waktu PTM nanti dibawa ke sekolah untuk dikumpulkan. Ini sebagai bukti kalau kalian semuanya sudah mengerjakan. Begitu. Ya. Jadi tolong jangan dibuang, setelah difoto, disimpan, ditaruh di map, ditulisi tugas hari pertama temanya apa, tugas hari kedua temanya apa, tugas hari ketiga temanya apa, tugas hari keempat temanya apa, dijadikan satu. Nah, nanti ditaruh di map tugas P5BK. Nanti ke sekolah tinggal menyetorkan, kalau ke yang BC2 ke Bu Dela dan Bu Nur Hidayati, yang BC1 ya itu ke Bu Intan sama Bu Rus. Ini sebagai nanti akan untuk dokumentasi sebagai hasil karya Anda sekalian semua. Itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Apabila ada kata-kata atau kesalahan atau kekurangannya, kami sebagai panitia, baik Pak Radit, Pak Bu Dela, Bu Intan, Bu Nur Hidayati, kepada anak-anakku semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara Ibu Dela. Ya.
Pak Radit ini mau foto atau gimana untuk sesi terakhir? Ya, untuk di apa? Oh iya, Boleh foto boleh teman-teman di-on-kan dulu. ya. Silakan Kameranya ya. di on-kan Semuanya. kameranya ya. Hmm. Nah,